Setelah sekian tahun menunggu, terluka, dan belajar untuk mencintai diri sendiri, akhirnya Luna Maya menemukan pelabuhan terakhirnya. Bukan hanya sekadar pasangan, tapi teman seperjalanannya membuatnya merasa utuh. Dan di balik sorotan kamera pernikahan megah itu, ada sebuah malam penuh makna. Malam pertama bukan hanya tentang cinta fisik, tapi tentang dua hati yang akhirnya menyatu dalam ikatan suci. Malam itu, setelah pesta usai dan para tamu undangan pulang, Luna dan Maxim duduk berdua di sebuah kamar hotel bernuansa klasik Bali dengan cahaya lilin temaram. Mereka tidak bicara banyak, hanya saling menatap, saling menyerap rasa syukur yang mendalam. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di titik ini. Maxim memegang tangan Luna dan berkata, "Kamu tahu, aku nggak peduli masa lalumu karena malam ini. Dan setiap malam setelah ini, aku hanya ingin jadi masa depanmu." Luna, yang biasanya tegar, malam itu meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa diterima sepenuhnya. Di malam pertama itu, mereka tidak terburu-buru. Tidak ada kesan harus, sempurna, seperti di film. Yang ada hanyalah kejujuran. Mereka saling bercerita tentang ketakutan, mimpi, harapan setelah menikah. Tentang keinginan memiliki anak, membangun rumah tangga yang sehat. Dan bagaimana mereka akan menghadapi dunia bersama. Malam itu ditutup dengan satu pelukan hangat, satu doa dalam hati, dan satu janji bahwa apapun yang terjadi, mereka akan memilih untuk tetap bersama. Bagi banyak orang, malam pertama hanyalah simbol. Tapi bagi Luna dan Maxim, itu adalah pernyataan bahwa cinta sejati akhirnya menang. Kita tidak pernah tahu betapa panjang perjalanan seseorang untuk sampai pada cinta sejatinya. Tapi malam itu, di antara keheningan dan bisikan doa, Luna Maya dan Maxim Butier memulai bab baru mereka. Bukan sebagai publik figur, bukan sebagai selebritas, tapi sebagai dua manusia yang saling memilih. Dan malam pertama adalah langkah pertama dari perjalanan seumur hidup. Tapi di sebuah kamar, Luna duduk diam. Gaun pengantin masih membalut tubuhnya. Ia menatap Maxim dan berkata pelan, "Aku takut. Aku tahu. Tapi mulai malam ini, kamu gak harus takut sendirian." Ucap Maxim. "Aku pernah merasa gak pantas dicintai. Tapi malam ini, entah kenapa aku merasa cukup." Ucap Luna. "Kamu lebih dari cukup. Kamu adalah rumah." Ucap Maxim. Mereka bercerita tentang luka masa lalu, tentang hubungan yang gagal, tentang harapan punya anak, keluarga kecil, dan hidup tanpa drama publik. "Aku ingin kita bangun pagi di tempat yang tenang, bangun tidur bareng, dan bikin kopi buat kamu tiap hari." Ucapan Maxim. "Aku ingin dicintai tanpa takut dibandingkan dengan masa laluku." Ucap Luna. Sebelum tidur, Maxim menulis surat kecil. Ia letakkan di meja samping tempat tidur. Dalam surat itu tertulis Luna, "Malam ini bukan akhir dari perjalananmu, tapi awal dari perjalanan kita. Aku akan menjadi temanmu, bukan hanya suamimu."
Mereka bangun dengan sinar matahari pagi masuk lewat jendela. Tak ada make-up, tak ada kamera. Hanya tawa dan pelukan hangat. Kita semua punya malam pertama kita masing-masing. Tapi malam pertama yang paling berharga adalah ketika kita akhirnya tidak merasa sendirian lagi. Malam itu, Luna dan Maxim memulai cinta. Yang bukan sekadar asmara, tapi penyembuhan. Pagi pertama setelah malam yang sakral. Bukan lagi seorang kekasih, bukan lagi pasangan yang menunggu. Mereka kini suami istri. Dan pagi itu, Luna membuka mata dengan senyum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maxim, yang biasanya cuek tapi romantis, mencium kening Luna. Kita resmi jadi satu sekarang, katanya. Bukan rayuan. Tapi janji mereka tidak langsung turun ke restoran hotel. Maxim punya kejutan kecil. Ia menyiapkan sarapan sendiri. Telur orak-arik, roti panggang, dan teh hangat. Maxim di dapur kecil hotel, mengenakan apron. Luna tertawa melihat tingkah Maxim. Meja makan sederhana dengan bunga dan makanan. Bukan soal rasanya, ujar Luna sambil tersenyum. Tapi ini rasa cinta yang baru. Hangat, tulus, dan penuh syukur. Setelah sarapan, mereka kembali ke kamar. Bukan untuk tidur, tapi untuk bicara tentang masa depan. Mereka duduk bersandar di dinding dengan selimut menutupi tubuh. Obrolan ringan tapi bermakna. Tentang anak, tentang rumah, tentang impian bersama, tentang hidup sebagai satu. Untuk Luna Maya, ini bukan sekadar pernikahan. Ini penyembuhan. Dari patah hati masa lalu. Dari rasa takut tak pernah dipilih. Pagi itu menjadi awal dari kisah cinta yang baru. Tanpa drama, tanpa luka. Hanya dua jiwa yang saling percaya, saling menjaga. Dulu, Luna Maya pernah merasa tidak cukup, pernah merasa hanya jadi persinggahan, tapi pagi itu semua berubah. Luna yang baru. Bukan karena gelar istri, tapi karena akhirnya ia percaya. Cinta sejati tidak pernah datang tergesa-gesa. Ia datang saat luka sudah rela. Kamu tahu nggak? Aku pengen kita punya anak cepat. Ucap Maxim. Luna tersenyum beneran? Aku juga. Ucap Luna. Mereka tertawa kecil. Tak ada beban. Hanya cinta yang tulus. Bayangin, anak kecil lari-lari di rumah ini. Kamu yang ajarin dia nyanyi, aku ajarin dia ngedit video. Ucap Maxim. Aku bakal jadi ibu yang bawel. Tapi kamu bakal jadi ayah yang super sabar, kayaknya. Ucap Luna. Tak ada yang instan dalam cinta mereka. Ada jarak usia, ada cemoohan netizen, ada tekanan dari masa lalu. Tapi mereka bertahan. Karena yang mereka perjuangkan bukan hanya status, tapi makna kebersamaan. Malam pertama mereka bukan tentang gemerlap hotel mewah atau kemewahan pesta, tapi tentang janji pagi hari. Untuk membangun masa depan bersama. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka pasangan yang saling memilih setiap hari. Kamu pengen anak cewek atau cowok duluan? Ucap Maxim. Cewek. Biar bisa aku dandanin. Tapi cowok juga lucu sih.
Ucap Luna. Gimana kalau kembar? Ucap Maxim. Ya ampun, repot tapi seru. Ucap Luna. Di sela-sela kesibukan mereka sebagai publik figur, mereka tahu keinginan punya anak bukan sekadar mimpi, tapi komitmen, tanggung jawab, dan keberanian untuk mendidik jiwa baru. Mereka tak terburu-buru, tapi mereka bersiap menanti dengan senyum, menanti dengan cinta. Karena untuk mereka, rumah bukan lagi tempat, tapi seseorang yang kau bangunkan pagi bersamanya, dan bermimpi hal yang sama. Dan pagi itu, setelah malam pertama yang sederhana tapi penuh makna, Luna dan Maxim tidak hanya memulai hari baru, tapi babak baru dalam hidup mereka. Babak tentang cinta, tentang harapan, dan tentang seorang anak yang belum hadir, tapi sudah sangat mereka cintai. Tentang mimpi-mimpi kecil yang mereka bangun bersama. Salah satunya, punya anak. Bukan 1, bukan 2, tapi 10 anak. Aku pengen punya banyak anak. Kalau bisa, 10, ucap Luna, sambil ketawa keras. Aku pikir dia bercanda, tapi ternyata serius. Tapi aku juga suka ide itu, rumah bakal rame terus. Ucap Maxim. Bagi mereka, anak bukan hanya tentang keturunan, tapi tentang cinta yang diwariskan. Tentang menciptakan generasi baru yang tumbuh dalam kasih sayang, tawa, dan ketulusan. Dan mungkin, suatu hari nanti, kita akan melihat Luna dan Maxim berjalan bergandengan, dengan 10 tangan kecil menggenggam erat di sisi mereka. Karena cinta sejati tak hanya soal menemukan, tapi soal membangun dan mewariskan sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu. Banyak orang menganggap keinginan punya 10 anak itu berlebihan. Tapi bagi Luna dan Maxim, itu adalah impian. Impian akan rumah yang selalu hidup. Tempat di mana cinta tak pernah habis dibagi. Mereka percaya membangun keluarga besar adalah tentang membagi waktu, cinta, dan perhatian. Dan yang paling penting, tentang kesabaran dan komitmen. Luna dan Maxim bukan lagi hanya 2 nama di dunia hiburan, tapi kini mereka adalah satu jiwa dalam ikatan suci yang tak terputus oleh waktu. Cinta mereka telah menemukan rumahnya. Dan dari malam pertama itulah, mimpi-mimpi mereka mulai dijahit bersama. Tentang keluarga, tentang anak-anak, dan tentang kisah panjang yang akan terus kita doakan. Kalau kamu ikut bahagia melihat kisah cinta Luna dan Maxim, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan yang paling penting, subscribe agar kamu gak ketinggalan kelanjutan cerita cinta mereka. Yang lebih hangat, lebih dalam, dan tentu lebih menginspirasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap percaya, cinta yang tulus selalu menemukan jalannya.